Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker Kangguru Kreasi, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini. Dan terutama Anda yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, terutama di channel Karakteristik Muslim Channel, yang alhamdulillah progresnya sudah 100.000 subscriber lebih pada saat tayang video ini. Untuk itu saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiro untuk saudara-saudara yang mendukung, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap channel saya. Semoga pahala saudara-saudara dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada konten-konten sebelumnya saya menayangkan tentang perkebunan, pupuk kompos, perikanan, peternakan, dan dunia vegetatif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan saudara-saudara bagaimana memulai merintis usaha pemancingan ikan. Inilah tips-tips dari saya. Langkah pertama yang paling penting untuk membuka usaha kolam pancing, tentu saja lokasinya harus strategis. Pastikan daerah atau lokasi yang akan kita jadikan pemancingan dilalui oleh banyak orang sehingga dapat mengundang banyak pengunjung. Juga yang termasuk strategis, manakala lokasi yang akan kita jadikan tempat pemancingan dekat dengan sumber air, dan kualitas air sangat penting dalam pemancingan ikan, karena ikan itu tempatnya di air, tempat beraktivitas, tempat hidup, dan mencari makan. Maka kualitas air sangat menentukan ikan itu sehat, ikan itu energik, dan bisa reaktif mencari makan. Maka nafsu makannya akan meningkat dan terus mencari makan, dan ini akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan para pemancing. Anda bisa melihat tayangan di video ini. Kali ini begitu jernih airnya, kemudian tidak ada sedikit pun sampah. Lalu air ini tentunya bisa masuk ke lokasi balong. Sirkulasinya cukup seimbang, baik masuk maupun keluar air. Mari kita telisik kembali lokasi balong ini, dan saya akan beberkan tips-tips membangun pemancingan berikutnya. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah balong-balong kecil yang sengaja dibikin untuk penampungan ikan. Ada dua balong, yang satu untuk menyimpan ikan yang masih sehat yang akan disebar di balong. Nah, balong yang satunya lagi adalah balong untuk menyimpan ikan-ikan bekas dari penjualan yang dijual oleh para pemancing. Jadi tempat penyimpanan ikan ini diusahakan air mengocor dengan deras sehingga ikan dijamin tetap sehat. Lalu sediakan alat-alat yang memadai. Di antaranya adalah ini timbangan untuk menakar berat ikan. Lalu ini adalah serok besar. Kemudian ini yang tergantung ini adalah berupa koja, tempat penyimpanan ikan, supaya para peserta pemancingan tidak perlu repot-repot membawa dari rumah. Ini adalah tempat yang spesial untuk menakar ikan supaya air bisa mengocor dan kita bisa menimbang ikan dengan jumlah yang tepat. Nah, ini adalah balong yang di konsep sedemikian apik, ya, sederhana namun sangat memadai untuk dijadikan sebagai standar acuan kita. Nah, ini adalah tempat alat-alat, wadah-wadah untuk meramu, meracik pakan ikan atau disebut umpan. Nah, jangan lupa sarana fasilitas yang harus memadai. Di antaranya ini adalah warung, lalu ada juga toilet kecil, WC, jamban, dan juga dilengkapi dengan musola untuk setiap muslim yang akan melakukan ibadah sholat tidak terganggu, dan tersedia cukup air wudhu. Nah, ini begitu leluasa keluar air masuk dengan cara
terpancar melalui lubang utama, kemudian masuk ke area balong-balong tempat pemancingan atau disebut lapak-lapak yang sudah dibagi-bagi sedemikian rupa. Balong itu dibagi beberapa kelas, ada yang kelas untuk jumlah besar atau kelas untuk jumlah kecil. Ada yang jumlah untuk 5 orang, 6 orang, 10 orang sudah disediakan sedemikian rupa. Nah, ini adalah jamban yang cukup sederhana. Lalu di sini juga disediakan semacam gazebo atau tempat untuk bersantai, melepas lelah, atau untuk para pengunjung yang hendak beristirahat. Nah, di sini ada satu hal penting, yaitu di antara lapak-lapak ini seperti Anda lihat ada paralon di tengah, itu dinamakan blower, yaitu tempat keluar air atau memancang air, atau tempat memancar air ke tengah-tengah kolam, di mana ikan akan berkumpul ria di tempat itu, mengambil oksigen dan mengambil napas. Nah, disitulah tempat umpan-umpan para pemancing dilempar dan mengais rezeki dan mencari dan disitulah berebut ikan untuk para peserta pemancingan. Jadi lapak-lapak ini harus betul-betul diurus, dirawat, sehingga paling tidak seminggu sekali harus dikeruk, dikeduk, dan dibersihkan lumpurnya, ditarik ke atas supaya penumpukan pakan-pakan bekas pemancingan itu bisa tertarik. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat lagi. Di sekitaran pemancingan ini ada pemandangan yang luar biasa indah ya, terdiri dari sawah-sawah, ladang padi yang terhampar luas, jadi sangat jauh dari kebisingan kota. Jadi tempat seperti ini dinamakan tempat yang sangat strategis ya. Dan di sini Anda lihat ada bangku-bangku kecil di mana para pemancing itu duduk dan menempatkan semua alat-alat, bahan-bahan yang dibawa di dalam prosesi pemancingan. Nah, yang tidak kalah pentingnya di dalam membangun kolam itu ada berupa saung di pinggiran kolam, yaitu berupa tempat berteduh dari terik dan panas matahari. Sederhana saja awalnya, dibikin dengan seng-seng bekas, paralon atau asbes bekas. Kemudian kecuali kalau tingkat dan kelas pemancingannya itu lebih ditingkatkan lagi, tentu itu bisa saja dari bahan-bahan yang lebih mahal. Ini pinggirannya hanya diperkuat dengan anyaman bambu saja ya, tidak atau belum berupa semen ya. Jadi dalam hal ini pun justru menambah penampilan balong ikan pemancingan ini tampil secara asri dan alami. Nah, di tengah itu disediakan juga sisigan atau tempat pembatas terdiri daripada anyaman bambu. Ketika sisigan itu dicopot dan diperlebar untuk balong yang memerlukan pelebaran, itu bisa diambil dan bisa dicopot, bisa dipasang dan bisa dicopot, artinya ya. Itu airnya perlu dibedahkan, dikeluarkan semuanya, sehingga perlu ada pengeringan balong secara rutin, minimal 1 bulan sekali, karena untuk supaya memelihara perawatan kesehatan lingkungan balong itu sendiri, jangan sampai terkena oleh penyakit, jamur, atau bakteri yang ada di balong, sehingga betul-betul balong itu higienis, betul-betul sehat, dan betul-betul seimbang ya. Jadi tidak terlalu banyak lumpur di dalam balong, sehingga balong itu lumpurnya perlu dinaikkan atau dikeduk atau di pengerukan lumpur. Nah, itu yang terakhir. Nah, saudara-saudara sekalian, itu saja tips trik bagaimana
cara memulai usaha pemancingan ikan. Sekian, jika saja video ini bermanfaat, tolong berikan like, share, komen, dan subscribe. Di lain channel, di lain waktu, dengan channel yang sama akan disambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.